Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dipertemukan di tempat mulia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kekuatannya demi Islam serta perjuangannya demi Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang bertema tentang adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Adab kepada guru atau ahli ilmu pada zaman ini dirasa semakin berkurang jamaah sekalian. Murid-murid sudah semakin mudah mencela, mendebat dan berkata kasar kepada gurunya sendiri. Itulah barangkali yang kurang dimiliki oleh penuntut ilmu di zaman ini, yakni ia lebih mengutamakan, mementingkan mempelajari ilmu daripada mempelajari adab. Akhirnya melekat pada diri mereka watak yang keras, yang suka mendebat, bahkan tidak santun lagi dengan gurunya. Apalagi jika ia hanya mengambil ilmu dari satu guru saja. Jika ada guru lain yang berbeda pendapat dengan gurunya, bisa-bisa saja ia mengatakan sesat. Mengapa para penuntut ilmu bisa bersikap seperti itu? Itulah karena mereka kurang dalam mempelajari adab. Jemaah sekalian, mempelajari adab lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada mempelajari ilmu. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab? Sebagaimana Yusuf Al-Husain berkata, bil adabi tafhamul ilm, dengan mempelajari adab maka engkau menjadi mudah memahami ilmu. Guru penulis Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian adab maka ilmu akan disia-siakan. Karenanya sampai-sampai Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jemaah sekalian, pelajarilah ilmu dari seorang guru dan jangan mempelajari dari otodidak dengan membaca buku sendiri. Asalnya ilmu agama diperoleh dengan talaki langsung dengan guru atau bertatap muka langsung. Lebih baik lagi jika dari berbagai guru yang memang terpercaya ilmunya sehingga tidak kaku dalam satu pendapat saja. Jemaah sekalian, ada 4 faedah belajar dari seorang guru secara langsung. Yang pertama, lebih meringkas jalan dalam meraih ilmu. Beda halnya jika ilmu diperoleh dari buku yang butuh penelaahan yang lama. Kalau lewat guru, ia bisa meringkas perselisihan ulama yang ada dan bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Yang kedua, jemaah sekalian, lebih cepat memahami ilmu. Memang nyata, belajar dari guru memang lebih cepat memahami dibandingkan membaca buku. Karena dalam membaca bisa ada hal-hal yang istilah yang sulit dipahami. Ini akan sangat terbantu ketika belajar dengan guru. Yang ketiga, jamaah sekalian, ada hubungan antara murid dan guru, yaitu antara yang junior dalam mencari ilmu dan telah banyak makan garam alias berpengalaman. Yang keempat, belajar dari guru bisa belajar akhlak dan adab darinya secara langsung. Jemaah sekalian, di antara adab kepada guru salah satunya adalah dengan menghormatinya. Di antara bentuk menghormatinya adalah memanggilnya dengan panggilan yang santun. Misal yang jadi adat atau kebiasaan di negeri kita, memanggil guru tersebut dengan sebutan Pak Guru atau Ustadz. Panggilan ini adalah bentuk panggilan santun kepada guru kita. Hal di atas ini adalah pengalaman dari hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Tidak termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil di antara kita dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kita. Hadis riwayat Tirmizi. Juga sebagai penerapan dari ayat Al-Qur'an,
la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Quran surah An-Nur ayat 63. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyatul Talibil Ilmi berkata, inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan, disunnahkan bagi anak-anak, murid-murid atau pemuda ketika menyebut ayahnya, gurunya dan tuannya agar tidak menyebut dengan namanya saja. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu As-Sunni dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jalan di depannya, jangan membantahnya, jangan duduk sebelum ia duduk, jangan memanggilnya cuma dengan namanya saja. Yang dimaksud dengan jangan membantah adalah membantah orang tua ketika orang tua mengingatkan keras atau mengajari adab kepada kita. Dari Abdullah bin Zahar, ia berkata, termasuk durhaka kepada orang tua adalah engkau memanggil orang tua dengan namanya saja dan engkau berjalan di depannya. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyatul Talibil Ilminya, ia berkata lagi, jangan memanggil guru dengan nama atau lakabnya saja. Seperti jika engkau berkata, wahai Syekh Fulan, baiknya panggillah dengan wahai Syekhku atau Syekhuna, Syekh kami. Baiknya tidak sebut namanya, ini lebih beradab. Dan jangan pula memanggilnya dengan kamu atau anta. Jangan pula manggil guru tersebut dari jauhan kecuali kalau darurat. Namun kalau mengabarkan kalau gurunya berkata seperti ini dan seperti itu, maka boleh menyebut namanya. Misalnya, guruku Syekh Sholih berkata demikian. Ketika itu menyebut namanya karena bukan dalam keadaan memanggilnya, namun coba pengabaran suatu berita saja. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita dengan akhlak yang mulia dalam memuliakan guru-guru kita. Dan semoga Allah juga selalu menjaga guru-guru kita, diberkahi umur dan ilmu mereka. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.